apa namanya pengusaha ya yang punya para pekerja kentir ya dan kerja keras. Kentir itu bahasa Jawanya apa ya? Dan Gendeng. ya gitu. Jadi perempuan yang menjalankan elemennya banyak tuh sebagai ibu, sebagai apa ya makhluk sosial, artinya harus adjust sama surrounding lingkungan, dimana Bromo tuh kebanyakan mata pencariannya adalah dari pariwisata kan, sehingga aku harus adjust bisa naik boot, nggak ada dong boot di Bromo, ini kan gunung. Iya. Jeep gitu, terus motor trail, kuda gitu. Iya, seru sih gitu. Nggak pernah mendapat peran ini di mana biasanya cakep ya aku ya, salah ya. Iya, Benar, saya serius cakep. Dia kan pernah jadi power demand. Ini skuternya harus kelihatan, terus harus justru ditemin ya di sana make up. Iya. Orang kan make up diputihin, ini ya, ditemin. gitu. Jadi sesuatu yang berbeda dan seru, jauh dari rumah ya. Ditambah lagi dengan suasana yang sangat dingin, itu juga jadi challenging. Gitu sih. Seneng banget jadi seorang ibu yang kuat menghadapi semuanya, situasi, keadaan, termasuk kita-kita. Mungkin dari Kak Abdul sendiri, ini kan penulis iya, main juga iya. Gimana enggak tuh? Dari mengapa bisa kepikiran? Ini tuh banyak loh kan, kenapa kepikiran menjadi aktor yang jadi drama, tantase yang jadi Oh, itu kalau itu saya bayar ke Abdul. Saya baru ngomong udah ketahuan. Udah ada juta Iya. bikin film pulang gue Ya. Tapi WhatsApp-nya nggak saya balas, jadi nggak termasuk suap. Sekarang gitu kan, kalau nggak balas WhatsApp, Oh iya. nggak termasuk suap. Lewatin aja. Iya. Lewatin aja Pak ya. Lewatin aja udah. Wah. Pemain-pemainnya tentu pemilihan bersama ya, jadi justru saya tidak terlalu banyak ininya, lebih ke jajaran sutradara dan segala macamnya. Saya mengiyakan aja karena saya melihat kayak mau ikut mempertimbangkan juga, saya nggak punya duit juga buat bayar jadi pemainnya ya. Jadi pokoknya iya, ayo gitu aja. Ya, itu bikin gak enak. Oh iya. Iya. Ya gitulah. Nah, tapi Kak Abdul boleh nggak nih ceritain sedikit ini mengenai apa sih sebenarnya ceritain film Kejar Mimpi Gas Polisi? Ini tentang garis besarnya adalah premisnya adalah seorang ibu-ibu yang mengejar cita-cita. Jadi kayak biasanya itu perempuan, biasanya kalau sudah menikah, punya anak dan segala macamnya, itu dia cenderung untuk mengubur mimpinya, kemudian membiarkan itu menjadi mimpinya ke belakang dulu, yang terutama dalam mimpi anaknya, mimpi yang lain gitu, yang diutamakan. Nah, kalau di sini kita ingin kasih tahu atau pengen menggambarkan bahwa seorang ibu itu bisa kok sembari menjadi kepala rumah tangga, sembari mengurus anaknya, mendukung cita-cita anaknya, dia juga bisa untuk meraih impiannya sendiri. Tapi kenapa pemainnya banyak banget dari komika, apa emang pengen ngajak teman-teman komika buat ikut breaking tuh gimana? Karena memang kami nepotisme. Ini ada Sakir. Maaf ya agak telat ya. Ya, Sakirnya. Maaf, sutradara kami ini memang sangat komedi memang. Dia lingkar asap istana. Istana boneka. Lebih banyak komikanya karena memang untuk lain-lain komedinya biasanya kami mempercayakan itu kepada teman yang sudah tahu jalan komedinya seperti apa gitu. Bukan yang lain tidak bisa, yang lain juga bisa, cuman biasanya kalau yang bermain aktor gitu saya agak sungkan gitu untuk kasih tahu gitu kan, karena kan bukan apa ya, sungkan aja gitu. Tapi kalau sama teman sendiri itu kan lebih enak kita kasih tahunya dan segala macam untuk lain-lain komedinya gitu. Jadi itu sih kenapa ada teman-teman yang stand up comedy juga bermain. Berarti termasuk agak sungkan sama orang. Ya, sungkan juga awal-awal. Setelah tahu kalau Toro Sudiro juga makan kopi, saya agak saya pikir artis dulu nggak makan kopi.
Dia kalau mau saya telepon ke istri saya dulu. Iya. Iya, saking nggak enaknya soalnya. Boleh nggak Mbak Mika? Ini saya kasih tahu Pak Ketua lagi. Iya. Dibolehin. Ini dia di mana sih bro? Saya ngomong mau Jakarta atau Malang? Iya, Jakarta, Malang, Bromo. Kita 80% di Bromo, 10% di Jakarta, lebihnya di Malang. Dan 85% lah di Bromo. Oke, selamat siang. Saya Thomas dari Sindo, Suara Asli, Abang Abdur, dan lain-lain. Saya tertarik dengan judulnya Kejar Mimpi Gaspol. Bisa dibilang kan ini sesuatu yang mungkin menjadi sering perbincangan anak-anak muda ya, bagaimana mereka mengejar mimpi, dan sosok ibu, sosok perempuan tentu menjadi satu fondasi dalam kehidupan semua. Saya rasa kalau tidak ada perempuan tidak akan ada kehidupan juga gitu. Yang ada kelahiran. Betul. Pertanyaan saya adalah bagaimana sih Abdur dan lainnya mengemas kisah ini sehingga bisa ringan, karena kan mengangkat ibu itu banyak yang mengangkat tema tentang ibu ya, tapi bagaimana sisi dari Abdur sendiri untuk bisa mengeksekusi dengan baik sehingga bisa diterima, karena bisa dibilang penonton sekarang tipikalnya gak mau yang ribet-ribet, mau yang santai, mau yang fun, mau yang ringan, tapi pesannya masuk gitu. Nah, pertanyaan saya seperti itu, bagaimana mengeksekusi dan develop ceritanya seperti apa, mungkin dari produser atau dari sutradara, bagaimana mendevelop cerita ini sehingga bisa pesannya bisa kena, karena sesuatu film yang bagus adalah bagaimana bisa memberikan pesan yang baik ketika kita pulang mereka bisa nangkap pesan. Iya. Seperti apa? Silahkan. Ini Om Deddy yang bisa jawab. Ya. Om tuh orang Abdul. Ya, nanti ditambahin sama Pak Asto dan Bu Tias dan yang lain. Jadi memang awalnya niat kami ingin membuat film tentang ibu yang ringan. Jadi biasanya itu kan kalau film tentang ibu itu biasanya nuansanya berat, serius dan segala macam. Kami pengen bikin film ibu yang orang nonton pulang pun ketawa gitu, atau senang gitu dengan cerita seorang ibu. Nah itu berangkat dari situlah kemudian kita bikin kayak oke, cerita tentang ibu tapi kita bumbui dia dengan komedi, jadi kayak hidupnya susah atau mungkin ada struggle-nya tapi happy aja bawaannya, kayak kita kasih happy-nya. Nah untuk treatment bagaimana pengambilan shot dan segala macamnya, gambarnya itu lebih ke Pak Asto nanti yang akan menjelaskan, tapi secara cerita kami sudah berusaha untuk agar tidak terlalu berat seperti cerita-cerita ibu yang lain. Mungkin menambahkan dari saudara. Gimana dia? Giliran ditanya. Mungkin produser dulu boleh, produser. Saya tambahkan dulu, jadi Pertimbangannya apa? Abdur ini bersama-sama dengan Ari Kriting dan Cindy Arsya ya, menulis di bertiga. Awalnya itu memang Mas Ari yang cetuskan, karena memang belum pernah. Haruskah pakai ini? Selama ini kan kata Ari, Mbak Tias, Mas Asto, kenapa sih kalau cerita keluarga harus serius-serius amat, kalau ceritain ibu sama anak selalu dibilangnya anaknya harus nakal, ibunya harus yang berjuang. Nah ini kita bikin nggak gitu ya, ya. Kita benar-benar bikin ini menyenangkan hubungan ibu sama anaknya. Nah Misal harusnya datang sore ini tapi telat. Misal yang jadi anaknya Mbak Asri. Ya. Jadi dia. Followersnya paling banyak kok. Jadi kenapa diangkat ibu, karena selama ini belum ada film tentang ibu dan anak yang dikemas dengan sangat ringan. Antara ya mudah-mudahan ada beberapa scene yang kita bisa mengeluarkan air mata, ada beberapa scene yang bisa kita tertawa dengan senang gitu ya. Dan tadi menyinggung masalah casting, proses casting juga nggak begitu cepat sih sebenarnya untuk sampai ke Tora dan ke Asri itu cukup takes time sebenarnya, ada beberapa nama sebelum Tora dan Asri, tapi dengan berbagai pertimbangan akhirnya kita memutuskan Tora, Asri dan Michelle. Di sini juga ada Arif yang nggak hadir nih, ada Nope dan Erik. Mereka nih luar biasa sekali, mereka komedian yang membuat film ini menjadi segar. Kemudian ada Syakir, ada Adi yang mewakili generasi muda ceritanya. Jadi Tora dan Asri mewakili yang usia yang boleh gue sebut tua. Boleh dong. Dewasa. Senior. Tapi ada teman-teman yang mewakili Milenial. Ada Syakir, ada Adi dan teman-teman yang lain. Mas Asto, Ya, Pak Asto, ini mungkin pertanyaannya belum dengar tadi. Dari Sindo nanya, solar genset sehari berapa liter?
Kebanyakan saudara. Dari sini aja Pak. Ada solar gensetnya. Sekian. Pasti saudara sama kudanya Prabowo. Yang terpenting dari film Kejar Mimpi Gaspol itu adalah bahwa Aubes sebagai eksekutif produser itu menghadiahkan ibunya. Biasanya kan lewat doa. Pertama itu lewat doa. Nah inilah hadiah buat ibunya. Kira-kira itu Aubes ya. Yang terpenting itu sebenarnya. Ya yang sudah meninggal, ibunya Aubes sudah meninggal. Belum setahun yang lalu. Belum setahun yang lalu Aubes ya. Film ini dedikasikan. Jadi dedikasi untuk ibunya. Dan namanya dipakai untuk Ya, namanya dipakai untuk ibu. Mas Aubes mungkin bisa menambahkan untuk develop ceritanya seperti apa, lalu sosok ibu menurut Mas Aubes sendiri apakah bisa dieksekusi baik dalam film ini seperti apa? Mungkin sosok ibu kan relatif ibu rumah tangga, di rumah tidak beraktivitas banyak ya, sehingga ibu rumah tangga setelah menikah tidak bisa menggapai cita-cita lagi dan stay di rumah sebagai ibu rumah tangga. Tapi untuk ibu saya, almarhum ibu saya, memang sosok wanita yang sangat tangguh dan dia bisa dibilang lebih kayak laki-laki ya daripada perempuan. Walaupun memang kedua orang tua saya memang sama-sama bekerja, tetapi memang untuk ibu saya sendiri ini wanitanya sangat tough. Dan disinilah kita mau menunjukkan dalam film bahwa cita-cita itu seperti tadi Mas Abdul sampaikan, banyak cita-cita ibu-ibu setelah menikah hanya jadi ibu rumah tangga. Dan di film inilah kita ingin sampaikan bahwa untuk menggapai cita-cita itu tidak ada batasan sebenarnya. Itu semua itu bisa aja terjadi. Hanya apakah kita mau capai itu atau tidak sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak ada batasan untuk seorang perempuan apalagi ibu-ibu untuk tidak mendapat cita-citanya. Begitu kurang lebih. Dan itu kurang lebih menggambarkan almarhum ibu saya. Makanya kita membuat konsep filmnya wanita yang tough, kuat. Tapi Pak Abdul sendiri setelah melihat cerita dari yang diajukan dari Kak Abdul sendiri, puaskah atau bisa benar-benar menggambarkan sosok ibu yang memang diinginkan oleh Mas sendiri? Menurut saya itu yang ada mungkin lebih tepatnya di atas ekspektasi saya. Karena penulisan sudah sangat bagus dan terlepas dari itu saya berterima kasih sangat banyak juga kepada semua pemain, tim dan kru. Ternyata sangat di atas ekspektasi saya. Ternyata hasilnya ini sangat bagus dan saya sangat bahagia melihat hasil dan bagaimana improvisasi di lapangan dan lain-lain. Memang itulah yang sebenarnya saya sangat salut. Jadi nggak hanya penulisan yang bagus, tapi dari situ semua pemain, tim, kru sangat kompak. Saya lihat sangat bagus. Kalau buat Mbak Sri sama Mas Tora sendiri, menjalani peran jadi orang tua kan sudah biasa ya. Tapi memaknai peran TV sendiri terbebani nggak sih Mbak? Maksudnya memaknainya apakah ada hal relate dalam kehidupan yang dimasukkan dalam sosok Vivi atau belajar dari sosok Vivi juga? Itu Mas Tora terakhir juga main film agak-agak kan, jadi orang tua juga. Apalagi Mas Tora juga punya perempuan kan. Bagaimana bisa direlatekan dengan kisah ini atau seperti apa? Mungkin Mbak Asri dulu Mbak. Aku tuh kalau terima film harus ada yang belajarnya. Jangan gue. Ya menangis. Baru mulai ngomong udah nangis. Lagi nggak belum keluar kata-katanya udah nangis. Lagi nggak sih? Oh, Pak. Maksudnya gini, ketika kita jadi orang tua sibuk gitu ngurus anak, harus tercapai cita-citanya anak, sementara kita ibu wanita nih udah nggak sempat mikir, oh iya gue tuh punya cita-cita yang mesti dikejar gitu. Jadi dari sini aku pikir, oh iya ya, terus benar sebenarnya cita-cita kita itu masih bisa kok dijalanin walaupun badai terjang apa segala macam gitu. Jadi ini sih menurutku ya, aku jadi belajar sebagai perempuan untuk benar cita-cita tuh jangan dipendem di bawah tanah gitu. Jadi harus kita perempuan bisa stand up, bisa apapun juga gitu dilakukan. Jadi ini jadi motivasi untuk aku juga, iya benar, jangan stop sampai di sini, masih punya cita-cita, kejar aja gitu. Karena benar, kejar mimpi gaspol itu benar.
Itu jadi aku bisa belajar semangatnya Ibu Vivi untuk mencapai apapun ya, walaupun di wah itulah itu yang semangatnya dia yang jadi belajar. Semoga bisa tertular ke penonton juga ya Bu ya. Mudah-mudahan. Suara gimana Mas? Ya sebagai perempuan aku juga nggak mau. Bang, ini Tora bukan anjing, Bang. Lu baru tahu. Baik banget. Ya kalau dibilang relate di film ini di sini gue nggak jadi bapak ya. Gue kan selalu jadi anak muda dimanapun gue main film. Walaupun muka udah mulai kendor. Dan di sini gue nggak jadi bapak. Cuman bagusnya film ini gitu. Ini nunjukin kalau memang walaupun sudah menjadi ibu yang punya anak yang udah dewasa banget gitu dan punya tanggung jawab di tempatnya bekerja, dia tetap berusaha untuk mengejar cita-citanya. Itu sih sebetulnya sih message-nya yang paling terasa dari film ini. Iya, dan juga udah di Bromo tuh kecil-kecil kalau dibanding saya ya. Saya cuma mau curhat itu doang. Agak susah ya sini kita ya. Kulitnya udah nggak keplak gitu. Jadi mungkin dari berpemain ketika syuting di Bromo tadi boleh sharing apa sih yang serunya? Hampir kata 2 minggu syuting di sana. Arif nih, Arif udah. Kalau aku yang paling gue ingat adalah dompetku hilang di situ. Seru kan? Seru kan? Seru deg-degan, lemas gitu. Harus mengurus dokumen-dokumennya. Tapi serunya adalah bisa ketemu aktor-aktor senior yang selalu membimbing saya. Terus ada banyak dari Mas Erik, Pak Hasto, Bu Tias yang selalu membimbing saya nih orang baru di sini, tapi tidak memperlakukan seperti orang baru. Terima kasih. Saya lighting. Yang mungkin Mang Adi ada yang seru mungkin sama dia. Seru sih, saya mungkin ini film pertama sih emang. Jadi saya kemarin sih yang paling saya ingat saya itu nyilungan hasil judi. Terus dia gini, bau dia. Pertama kali satu frame dengan Michelle Judith ngomong udah keluar. Bagus. Makanya Michelle Judith nggak datang hari ini. Trauma. Ya. Trauma kayak. Kabar terakhir rabies kan. Terus mungkin Mas Toro mau bahas ada yang mau di-sharing sama Kita ada aktor legend juga loh nih, Pak Deddy. Oh iya. Aktor legend dia yang mewarnai film ini juga tentunya. Kalau ada Pak Deddy nggak rame. Iya. Pak Deddy, apakah ada salah satu diangkatnya film ini bahkan tema untuk mengangkat isu soal feminisme di Indonesia mungkin? Ya. Iya, itu harapannya ya, seperti itu, supaya jadi penonton ada edukasi baru gitu. Bukan edukasi baru ya, artinya supaya ada edukasi yang bisa diserap sama penonton sehingga penonton itu bisa merubah sesuatu yang mungkin dia tidak bisa mengeksplor sebelumnya. Kira-kira itu. Dan harapannya dengan adanya film ini ditayangkan ke publik, isu apa yang, tema apa yang akan menjadi poin penting publik? Ya itu pesan dari almarhum dari ibunya Pak Eksekutif ini, Pak Albes, supaya penonton bisa menerjemahkan bahwa perjuangan seorang ibu itu bukan hanya mengikuti suami, tapi seorang ibu itu bisa menjadi diri supaya berdedikasi yang tinggi terhadap keluarga. Ya, aku mau tambahin. Jadi Mbak Sri Welas ini sebagai Vivi mewakili perempuan Tengger Bromo. Kemudian kita mencoba mengkompar dengan seorang wanita yang diperankan oleh Mbak Vivi. Dia ceritanya orang Jakarta banget lah. Jadi mewakili perempuan kota besar dan bertemu dengan perempuan di daerah. Jadi sebenarnya nggak ada perbedaan mau perempuan daerah mau perempuan kota. Pada akhirnya di ending adalah peran Ibu Queen adalah women support women gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin untuk perempuan ya dimanapun berada, jadi cita-cita itu bukan cuma untuk perempuan di kota besar, tapi perempuan Bromo kan bukan ya Tengger lagi, bukan hal yang mungkin bisa berhasil, mungkin aja gitu. Jadi siapapun perempuan dimanapun bisa berhasil, bukan cuma perempuan gedongan atau kaya raya, terus perempuan perkotaan bisa sukses, tapi perempuan Tengger, perempuan dimanapun bisa sukses kalau dia mengejarnya sungguh-sungguh. Itu sih mungkin pesannya ya yang
aku terima. Bukan, jadi cita-cita tuh nggak ada batasnya, bukan cuma untuk wanita modern atau wanita kota, tapi wanita dimanapun bisa mencapai cita-citanya kalau dia kerja keras, tentunya kerja keras. Ada pertanyaan lagi, konflik apa sih yang paling menarik di film ini? Lu mungkin boleh ceritakan. Konflik yang paling menarik sih yang setiap hari terjadi sih antara sutradara dan soundman. Wah, menarik banget, menarik banget. Saya selalu ketawa. Kayak dengerin podcast kita. Iya. Pokoknya sutradara dan soundman satu tenda selalu ribut konflik tiap hari, tanpa skrip lagi. itu yang bikin surprise banget. Itu lebih komedi daripada Tapi kalau di filmnya saya paling suka konfliknya itu ketika mimpinya berasa kayak udah digebek dua di depan mata, ternyata dipatah-patahin gitu sama keadaan. Nah itu konflik-konflik yang merasa emosi sih menurut saya. Dan scene-scene itu juga dibikinnya juga agak setengah mati karena promo dingin, ditambah harus dipanasin dari secara emosi dari dalam, jadi wow, luar biasa. Terakhir dari saya nih, Mas. Nah, tadi kan Pak Alvis bilang bahwa sosok ibu itu tangguh. Nah, menurut Mbak Asri, menurut Mas Tora, menurut Mas Abdur, sosok ibu itu di mata kalian seperti apa sih? Dari ujung kali ya, satu-satu ya. Iya. Sosok ibu kan semua punya ibu nih. Aku udah gak punya. Iya, maksudnya. Biar menunjukkan bahwa yang yatim piatu itu kayaknya saya di sini. Sama dong. Oh iya, sama. Dari situ deh, jangan dari aku, dari Sakir. Arti ibu. Arti ibu. Nah, sebelumnya teman-teman semuanya senang sekali ada di proyek film ini. Mohon best semuanya ya. Apalagi sama Adi, luar biasa. Film ini sebenarnya udah jarang film-film kayak gini, udah jarang film-film yang jadi cermin kehidupan sehari-hari ya, di layar lebar kita. Sekarang mungkin banyak film-film yang sedikit jauh dari keseharian. Nah, film ini film yang deket banget sama kita sehari-hari. Jadi semoga ceritanya itu menarik dan pasti menarik sih buat ditonton karena ya itu dia dekat dengan sehari-hari. Nah, kalau arti ibu buat Syakir, ya ibu itu apa ya? Cahaya di sebuah rumah. Tanpa seorang ibu, rumah itu pasti akan gelap. Itu aja dari saya. Lanjut ke yang ini. Kalau buat saya ibu itu sepanjang masa ya. Artinya doa ibu itu pasti akan terkabul. Jadi surga itu di telapak kaki. Kita sebagai anak-anak wajib untuk menjunjung tinggi seorang ibu. Karena dalam Islam berdoa itu adalah untuk ibu baru bapak. Terima kasih. Ibu itu motivator ulung sih. Motivator ulung, penyemangat. Untuk saya semua ibu itu tangguh karena dia itu kita contohkan kalau ada seorang ibu yang bekerja ya, mungkin sedang mencapai mimpinya, kita bayangkan saja di rumah dia harus ngurusin anak, di rumah dia harus ngadepin suaminya mungkin komplain tentang anaknya atau pekerjaan rumah tangga ada yang sedikit kurang cocok, dan dia nggak mungkin lampiaskan itu amarah itu kepada anaknya. Nah itu di situ saya udah tangguh. Terlepas dari itu, saat dia mau mencapai mimpinya itu pasti ada rintangan. Semua mimpi ada rintangan. Belum lagi di saat dia di tempat kerja, pasti ada masalah ataupun konflik yang dimana dia nggak mungkin salurkan itu ke anak-anaknya, dilampiaskan ke anak-anak atau ke keluarganya. Jadi menurut saya itu sosok perempuan, sosok ibu itu manusia paling tangguh sebenarnya. Beda dengan ya soal itu saya prinsipnya mereka wanita paling tangguh. Wanita itu menurut saya paling tangguh. Apalagi seorang ibu. Dan terlepas dari itu kembali lagi ke title film kita Kejar Mimpi Gaspol. Saya berharap juga terlepas dari ini anak-anak muda berani untuk mengejar mimpinya juga. Tidak hanya
terbatas di ketidakpedean diri sendirinya. Untuk kita mencapai mimpi itu hanya butuh percaya diri dan pede dan semangat kita. Yang membataskan kita untuk tidak mencapai mimpi itu hanya diri kita, nggak ada yang lain. Thank you. Ibu tuh harapan semuanya ada. Udah mentok tapi dia bilang bisa. Jadi semua harapan. Udah anaknya bilang, "Bu, ini bisa. Ibu, aku sakit, kamu sembuh. Ibu, aku nilainya jelek, bisa bagus. Ibu, aku nggak terima pekerjaan, besok ada rezeki lain." Gitu. Jadi ibu tuh harapan. Kalau ibu, saya juga nggak terlalu lama ya sama ibu saya. Saya 7 tahun, ibu saya udah pergi. Yang saya ingat, ibu tuh cinta pertama saya. Sikat dulu. Cinta pertama. Ya, ibu adalah orang yang ketika dia senyum segala masalah jadi lebih ringan, hidup jadi lebih ringan. Kemudian dia juga yang menjadi sekolah pertama dan juga surga pertama untuk setiap anak. Ibu, saya sebagai perantau, ibu tuh rumah. Itu tempat saya kembali ke dia, tempat saya pulang, tempat saya berteduh. Senang ada di rumah. Jadi saya anggap ibu sebagai rumah saya sendiri. Ibu itu adalah menurut saya kasih sayang, karena dia pada waktu masih ada itu sayang banget sama saya gitu. Apapun masalah itu semua teratasi dengan adanya ibu. Dan dengan tidak ada sekarang jadi mandiri lah. Terus saya pernah tanya, "Bu, kenapa?" Saya anak terakhir ya. Saya pernah tanya, "Bu, kenapa sayang banget sama saya ketimbang anak-anak yang lainnya?" Terus ibu saya bilang, "Ya karena kamu yang ketemu ibu lebih sedikit daripada kakak." Jangan nangis, Nak. Mas Hasto udah sama. Mas Hasto dikasih keluarga sama kudanya Ibu Prabowo. kita itu cuma pada saat dia melahirkan kita. Nah itu aja sih. Itu aja. Kamera udah pegang nih. Oh, udah itu aja. Itu aja. Saya mengucapkan terima kasih aja sama pemain, terutama penulisan Abdul, Ari Kritik, Mbak Dias yang sama-sama kita bareng ya udah dari awal ya. Jadi payah kita ketika kita berdebat soal penulisan, isi ceritanya seperti apa yang dituangkan yang diminta nama Albes. Nah ketika visual masuk ke Bromo, kita juga saling diskusi, terutama pemain yang sangat-sangat luar biasa buat saya, energinya, pikiran, tenaga, dingin segala macam, jam 2, jam 1, jam 3, jam 4, jam 5, ya kan Nurul? Nah itulah, terima kasih buat Albes. Tapi Bromo kalau malam tuh 7 derajat. Mentil. Kerasan kan Pak, pakai tangan pendek doang. Mau direm di sini nggak? Pasti kok si Mara tuh hilang mulu ya. Di luar aja Pak. Iya, luar aja. Saya udah beli solar genset padahal, kok masih dicek aja. Mau alam atau masih apa? Oh, foto bareng. Oke, sekali lagi atas nama pribadi dan dari ABD, Albes dan teman-teman semua yang sudah bergabung, mengucapkan terima kasih kepada seluruh kru yang sudah 15 hari lebih. Pemain-pemain yang luar biasa, yang sangat menikmati, mudah-mudahan penonton bisa menikmati hasilnya. Amin. Dan hari ini sebenarnya pada masuk nih semuanya nih. Masuk dong. Mas Hasto kenapa sih keluar mulu nih? Malu kayaknya malu. Mas, mati dulu.